Pemirsa, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan berlangsung di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang pada hari Minggu. Volodymyr Zelensky terbang ke Hiroshima, Jepang, memenuhi undangan pemimpin G7 setelah sebelumnya hadir dan berbicara di hadapan para pemimpin Timur Tengah dalam KTT Liga Arab di Jeddah, Arab Saudi. Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa Indonesia akan terus mendukung upaya perdamaian di Ukraina dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan perdamaian. Sementara Presiden Zelensky menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina. Zelensky mengaku masih ingat bahwa Presiden Jokowi menjadi salah satu dari pemimpin negara pertama yang berkunjung ke Kiev saat perang masih berlangsung. Dalam pertemuan dengan Zelensky, Jokowi membahas masalah pangan sebagaimana yang telah dibahas di Kiev beberapa waktu yang lalu. Jokowi menyampaikan dukungan terhadap perpanjangan inisiatif pengiriman gandum melalui Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative selama 2 bulan. Menurut Jokowi, inisiatif tersebut sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia. Selain masalah pangan, pertemuan itu juga membahas bantuan kemanusiaan. Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Ukraina. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Zelensky adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kedua presiden membahas sedikitnya 4 hal, mulai dari keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force atau FATF hingga isu pertahanan. Jokowi meminta dukungan Macron agar perjanjian kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau IUE-CEPA dapat segera selesai pada tahun depan. Di bidang investasi, Presiden Jokowi menyambut baik keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi Indonesia. Bantuan Prancis melalui di Agence Française de Développement atau AFD mencapai 500 juta euro, beserta kemitraan Just Energy Transition. Kerjasama lain yang didorong Jokowi adalah teknologi berbasis hidrogen dengan PT Bukit Asam, serta kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan antara Cirat dengan Yayasan Biru Indonesia. Di bidang pertahanan dan alutsista, Presiden Jokowi menyambut baik rencana kerjasama PT Line Industri dan Thales. Kita kembali ke dalam negeri pemirsa dengan informasi konser musik yang digelar Band Noah bekerja sama dengan salah satu minuman energi terkemuka di tanah air. Konser bertemakan Bebaskan Energimu tersebut memukau warga Makassar, Sulawesi Selatan. Konser bertajuk Bebaskan Energimu, kolaborasi antara minuman energi Keratindeng bersama band papan atas Indonesia, Noah, berlangsung spektakuler di kota Makassar, Sulawesi Selatan akhir pekan kemarin. Para penonton larut dalam alunan musik yang dibawakan Ariel dan kawan-kawan. Tidak hanya warga Makassar, sahabat Noah juga datang dari berbagai daerah di tanah air termasuk Jakarta. Dalam konser ini, Noah membawakan 16 lagu dari rangkaian album terhitsnya, seperti Khayalan Tingkat Tinggi, Di Atas Normal, Cobalah Mengerti, hingga Topeng. Konser ini diluncurkan untuk mendorong semangat masyarakat Indonesia agar lebih produktif dalam mencapai kesuksesan. Bebaskan Energimu konser adalah kolaborasi antara Keratindeng dengan Noah sebagai brand ambassador. Ada beberapa aktiviti yang telah kita jalankan. Yang pertama, kita sudah membuat musik video yang sudah bisa disaksikan di YouTube channel kita maupun di TV nasional ataupun di radio-radio terdekat. Kemudian kita juga melakukan tour di beberapa kota. Tour yang pertama itu ada di kota Purwakarta, kemudian yang kedua ada di kota Makassar, selanjutnya kita akan ke kota Palembang, dan terakhir kita akan ke kota Sidoarjo. Sebelum penampilan Noah, sejumlah band lokal tampil lebih awal, sejak siang hingga sore, menghibur penonton yang antusias. Setelah Makassar, konser Bebaskan Energimu bersama Keratindeng ini akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.